Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Kill the Hero. Seorang manusia yang bereinkarnasi kembali ke masa lalunya karena dibunuh oleh rekan teman seperjuangannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita kemarin, setelah Kim Ho Jin dan Lee Jin Ah masuk ke dungeon, Kim Ho Jin mengeluarkan prajurit skeletonnya. Skeleton itu dengan mudahnya mengalahkan para serigala dengan pedang barunya. Lee Jin Ah melihatnya, lalu ia berkata, "Oh, skeleton yang lucu, apa kau menamai tengkorak itu? Kalau kau belum menamainya, biar aku yang memberikan nama kepada skeleton itu. Bagaimana dengan nama si botak licin? Karena dia cepat. Bagaimana?" Kim Ho Jin pun hanya menghiraukannya. Lee Jin Ah bergumam, "Aku sudah lama penasaran. Sekarang aku sudah mengerti bagaimana caramu menyelesaikan dungeon sendirian. Sungguh sulit dipercaya meski sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Selama ini aku berpikir prajurit skeleton cuma sebagai penghambat musuh. Kemampuan pedang skeleton itu seperti player tingkat tinggi. Selain itu, semakin tinggi levelmu, semakin tinggi pula jumlah skeleton yang bisa disummon. Dia akan sangat berbahaya kalau ada di pihak musuh. Ini seperti yang si botak duga. Dia bukan player biasa. Aku akan membicarakan ini dengan si botak kalau sudah keluar dari dungeon ini." Kim Ho Jin pun berkata, "Bagaimana menurutmu?" Lee Jin Ah menjawab, "Oh, lumayan. Jadi aku tidak harus menemani lain kali. Kalau kita sudah keluar dari sini, aku akan melaporkannya pada Oh Sai-chan." Kim Ho Jin pun tersenyum meledek. Bagus." Lee Jin Ah merasa tersinggung. "Apa maksudmu? Apa kau meledekku?" Sambil berdiri, Lee Jin Ah berkata, "Aku tidak salah dengar kan? Ekspresi mukamu, kau tiba-tiba tidak sopan." Kim Ho Jin pun tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan skillnya. Lee Jin Ah menyadarinya. Sambil tersenyum, Lee Jin Ah berkata, "Skeleton yang lucu, ini tidak menyenangkan. Apa yang ingin kau coba lakukan, Kim Ho Jin?" Sambil memegang dagunya, Kim Ho Jin berkata, "Tadi kau sempat bilang apa? Kau bilang cuma akan menonton sampai aku meminta pertolonganmu." Sambil tersenyum, Lee Jin Ah berkata, "Ayolah, jangan diambil hati. Itu cuma bercanda. Maaf kalau aku membuatmu sakit hati." Lee Jin Ah mengambil ancang-ancang. Ia menerjang ke arah Kim Ho Jin. Kim Ho Jin tersenyum. Dengan refleks, Kim Ho Jin menangkap lengan Lee Jin Ah dan langsung membantingkannya ke tanah. Lee Jin Ah melongok. Ia tidak percaya ia dikalahkan semudah itu. Kim Ho Jin berkata, "Itu strategi untuk mengalihkan summoner. Lumayan." Lee Jin Ah berdiri. Ia bergumam, "Dia bisa memprediksi gerakanku. Bajigur, dia menyembunyikan kemampuannya. Aku meremehkannya. Apa dia mengincarku? Atau Oh Sai-chan?" Lalu ia berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau inginkan, tapi kau tidak akan mendapatkan apapun dariku. Asal kau tahu, mulutku ini sangat berat." Kim Ho Jin berkata, "Kelihatannya tidak seperti itu. Dan aku tidak perlu meski kau tidak mau berbicara." Para prajurit skeleton pun menodongkan pedangnya ke arah Lee Jin Ah. Ia keringat dingin. Lalu Lee Jin Ah diikat dan digantung di sebuah pohon. Lalu Lee Jin Ah berteriak, "Mau sampai berapa lama kau mengikatku? Aku lapar. Apa kau ingin membuatku mati kelaparan?" Karena kasihan, Kim Ho Jin pun menurunkannya. Lee Jin Ah pun terjatuh. Kim Ho Jin berkata, "Baiklah, aku akan memberi kesempatan kali ini. Aku sudah menunjukkan kemampuanku. Sekarang saatnya giliranmu." Lee Jin Ah berkata, "Apa maksudmu? Untuk apa aku harus melakukannya? Bukannya aku di sini berperan sebagai penilai?" Kim Ho Jin berkata, "Jadilah umpan monster agar prajuritku bisa menyerang dengan mudah. Dengan begitu aku akan melepaskanmu." Lee Jin Ah berkata, "Kau pikir aku akan mengikuti perkataanmu semudah itu?" Ngeyel nih orang. Sambil memegang tali, Kim Ho Jin mengancam, "Sepertinya kau suka digantung." Batin Lee Jin Ah, "Ya Tuhan, apa aku sudah bertemu orang gila?" Sambil memasang ekspresi ketakutan, Lee Jin Ah berkata, "Baiklah, lagi pula peranku adalah tanker. Aku akan melakukannya."
Kerjasama pun dilakukan. Sial, jumlah mereka terlalu banyak. Para kawanan serigala pun mengeroyok Li Jin Ah. Para skeleton pun tidak tinggal diam. Ia membantai satu persatu monster serigala. Dengan sekuat tenaga, Li Jin Ah menghempaskan monster-monster serigala. Kim Mo Jin tersenyum. Sambil memperhatikan di atas pohon, ia bergumam. Sudah tidak diragukan lagi kemampuan Li Jin Ah si immortal. Setelah mengalahkan para monster serigala, Li Jin Ah kelelahan. Levelnya pun naik. Li Jin Ah melihat ke atas pohon. Kim Mo Jin pun tersenyum. Ia bergumam, memang dia belum sekuat saat aku bertemu dengannya dulu. Dia masih sama, tidak mudah mati. Dia akan berguna bagiku di masa depan. Kim Mo Jin turun dari pohon. Ia berlari sambil dikejar oleh monster serigala. Ia membawa kawanan serigala itu ke arah Li Jin Ah. Li Jin Ah berkata, "Kau terus membawa mereka kepadaku tanpa memberiku istirahat." Apa ini? Apa masih ada yang tersisa? Ia memegang kepala serigala itu yang menggigit kakinya, lalu melemparkannya ke arah prajurit skeleton. "Hei botak licin, ini untukmu." Noti pun muncul. Kondisi untuk menyelesaikan lantai pertama sudah terpenuhi. Anda bisa masuk ke lantai kedua. Li Jin Ah berkata pada si botak licin, "Kalian merasa cuma dimanfaatkan bukan? Tidak seperti orang di sana. Kalian sungguh bekerja keras. Kenapa kita tidak tos dulu?" Li Jin Ah pun terus berusaha mengobrol dengan si botak licin. Tengkorak itu hanya mengelongok, lalu memalingkan mukanya. Li Jin Ah pun kesal. Ia berkata, "Hei bajigur, kau cuma tulang belulang, beraninya kau mengabaikanku." Ia terus menggoda prajurit skeleton. Kim Mo Jin hanya memperhatikannya. Ia merasa itu sangat lucu. Kim Mo Jin pun bergumam, dia jauh berbeda dari yang kuingat sebelumnya. Pria dengan tubuh abadi yang bertarung melawan Guild Messiah. Li Jin Ah, dulu dia salah seorang yang aku akui kekuatannya. Metode bertarungnya seperti monster yang memanfaatkan keabadiannya, di mana setiap dia kehilangan daging miliknya, dia mengambil tulang milik lawan. Aku bahkan tidak bisa begitu saja mendekatinya. Kim Mo Jin pun berpikir, ini aneh. Jiwa monsternya saat itu tidak muncul. Saat ini yang pasti ada semacam kondisi yang membuat jiwanya tertahan seperti ini. Aku tidak memiliki ingatan tentang Oh Sae-chan. Mereka pasti punya hubungan dekat. Mungkin kematian Oh Sae-chan telah membangkitkan kekuatan Li Jin Ah. Itu berarti semakin lama aku membuat Oh Sae-chan terus hidup, ada kemungkinan besar masa depan nanti akan semakin jauh. Li Jin Ah menoleh ke arah Kim Mo Jin. Ia bergumam, aku tidak tahu yang ia pikirkan. Tapi dia cukup jelas mencoba menarik monster yang cukup untuk membuatku tetap hidup. Bukan cuma kebetulan, bahkan dia tahu kecepatan pemulihanku. Ditambah lagi, dia bisa menganalisa monster dan dungeon. Ini adalah kemampuan yang cuma bisa kau peroleh setelah kau punya pengalaman yang panjang. Dan kemampuan yang bukan didapat hanya karena punya level tinggi. Aku benci mengakuinya, tapi dia unggul dariku dalam segala hal. Kim Mo Jin pun berjalan menghampiri Li Jin Ah dan berkata, kerja bagus, ayo pindah ke lantai 2. Kim Mo Jin tersenyum dan berkata, lantai 2 akan lebih menantang dari ini. Li Jin Ah pun membuka percakapan, aku sudah bekerja keras sepanjang hari, saatnya untuk istirahat. Aku lapar. Kim Mo Jin mengambil botol di inventorinya. Li Jin Ah berkata, itu tidak seperti botol potion. Botol apa itu? Kim Mo Jin menjawab, apa kau percaya diri dengan kecepatan larimu? Lari? Apa maksudmu? Kim Mo Jin pun melemparkan botol-botol itu ke arah Li Jin Ah. Apa yang kau rencanakan? Ucap Li Jin Ah.
Lebih baik kau lari sekencang-kencangnya, ucap Kim Wo Jin. Tiba-tiba terdengar suara monster yang meraung. Ia menoleh, seekor monster lizard albino besar keluar dari balik perpohonan. Astagfirullah, aku bahkan tidak diberi kesempatan bernapas. Ia lari karena dikejar oleh lizard albino. Kenapa dia cuma mengejarku? Aku sama sekali tidak mengerti. Yang jelas, aku menjadi umpan lagi. Ia menengok ke arah belakang, lalu berhenti. Ia memberanikan diri berhadapan dengan monster lizard albino. Benar, kata si bajigur itu, lantai 2 lebih menantang. Awas saja kalau kita sudah keluar dari dungeon. Kim Wo Jin pun hanya memperhatikannya di atas pohon. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama, dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.